Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setiap kita ingin menjadi orang-orang yang tenang hidupnya, menjadi orang yang ingin tentram perjalanan menapaki dunia ini, dan ingin menjadi orang-orang yang bahagia. Ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejatinya tidak diukur dengan sesuatu harta benda yang kita miliki. Ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejatinya tidak diukur oleh jabatan yang kita sandang. Ketenangan, kebahagiaan, dan juga ketentraman sejatinya tidak diukur dan bukan tergantung dari status sosial kita. Tetapi ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman hidup sangat diukur oleh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu taat kepada Allah, maka hidupnya akan semakin tenang. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin bahagia hidup kita. Semakin kita bersama dengan Allah, maka semakin tentramlah kehidupan kita. Itulah kunci-kunci ketenangan hidup. Dan salah satu hal yang menjadikan kita tentram adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Maka orang yang bersyukur itu, dia tidak melihat masalah besar atau kecil, masalah banyak atau sedikit. Karena bagi orang yang bersyukur, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, itu akan ia syukuri. Bukan persoalan banyak atau sedikit. Karena banyak di antara kita itu bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan sesuatu yang banyak. Ketika gajinya besar, baru dia bersyukur. Ketika dagang untungnya banyak, baru ia bersyukur. Ketika panenannya melimpah, baru dia bersyukur. Ketika misalnya sesuatu yang ia harapkan, baru dia bersyukur. Sehingga dia hanya bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang ia anggap menyenangkan. Padahal orang-orang yang ahli syukur itu sekecil apapun nikmat pasti ia syukuri. Karena tidak ada sesuatu yang kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat misalnya. Sehat ini bukan perkara kecil. Justru sehat ini perkara besar. Tapi terkadang kita itu lupa kalau kesehatan ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Ketika sehat kita merasa kita itu tidak diberikan nikmat. Padahal dengan sehat itu kita bisa menikmati segalanya. Uang banyak kalau nggak sehat itu kan juga tidak nikmat. Jabatan tinggi kalau tidak sehat juga tidak nikmat. Status sosial bagaimanapun tingginya, dihormati banyak orang, kalau kita tidak sehat itu tidak nikmat. Maka orang yang ahli syukur
itu tidak memandang banyak atau sedikit, besar atau kecil. Dia selalu bersyukur kepada Allah karena dia memandang tidak ada sesuatu yang oleh Allah diberikan kepadanya kalau sesuatu itu tidak berguna dan tidak bermakna. Dia menganggap semua adalah istimewa. Maka ketika bangun tidur, yang ia ucapkan adalah kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Maka orang yang bersyukur itu bukan hanya dia berterima kasih kepada Allah ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tetapi dia bisa berterima kasih kepada Allah, bisa mengucapkan Alhamdulillah ketika sesuatu itu pun misalnya tidak menyenangkan. Seperti sebuah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia selalu mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin 4 kali ketika menerima musibah. Bayangkan, kalau orang umum itu kan ketika ditimpa musibah itu kan mengucapkan inna lillah, kan begitu. Umar bin Khattab ini salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga. Masya Allah kan, Umar itu luar biasa. Bukan hanya ketika diberikan nikmat, bahkan ketika ditimpa sebuah musibah saja, Umar bin Khattab ini malah mengucapkan Alhamdulillah 4 kali sebagai tanda syukur. Maka para sahabat yang lain pun heran, begitu loh, heran. Ya karena tidak umum kan. Maka bertanya, wahai Umar, mengapa engkau mengucapkan Alhamdulillah sampai 4 kali ketika engkau ditimpa sebuah musibah? Umar bin Khattab itu menjawab, ucapan Alhamdulillah yang pertama adalah, kata Umar, ia bersyukur karena Allah tidak menurunkan musibah yang lebih berat atau lebih besar dari musibah yang saat ini ia terima. Dia selalu berhusnudzon kepada Allah. Dia selalu melihat bahwa apa yang ia terima itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan kepada yang lainnya. Nah, ini salah satu trik, salah satu cara agar kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah. Saat gaji kita misalnya hanya sebulan 500.000, alhamdulillah kita masih punya penghasilan jelas 500.000. Sedangkan tetangga kita, dia nggak jelas pendapatannya. Mungkin kadang-kadang sebulan hanya 200, kadang 300, kadang sama sekali dia tidak jelas. Kalau kita jelas 500.000, ada pengharapan. Saat kita misalnya hari ini kita hanya makan dengan tempe, makan dengan kerupuk, alhamdulillah kita masih bisa makan walaupun dengan tempe dan kerupuk. Sedangkan banyak orang-orang yang tidak punya makanan, tidak bisa makan, bingung cari makan. Saat kita misalnya sakit batuk, alhamdulillah masih hanya sekedar batuk. Yang lain kita bisa beraktivitas, sedangkan tetangga kita dia berbaring berbulan-bulan, tidak bisa kemana-mana, sakit yang membuat ia hanya terbaring. Kita batuk masih bisa jalan ke sana kemari, masih bisa menikmati segarnya udara pagi dan seterusnya. Maka dengan ini kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Maka ketika kita merasa bahwa kita itu dihimpit oleh berbagai macam musibah, tengoklah keluar, lihatlah, masih banyak orang-orang yang jauh lebih berat ujiannya dibandingkan dengan kita. Maka kita akan menengadahkan tangan dan hati kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hanya memberikan cobaan seperti ini. Masih banyak orang-orang yang Engkau coba lebih berat. Cobaan yang paling berat itu kan cobaan yang diberikan kepada para nabi, kepada para rasul kan.
Masya Allah, para nabi, para rasul diusir dari kampungnya, diusir dari tanah kelahirannya, dikejar-kejar, dihina, dicaci maki, bahkan mau dibunuh dan seterusnya. Kita masih bisa tidur dengan nyenyak, masih bisa makan dengan enak, masih bisa berkumpul bersama teman-teman, dan seterusnya. Masya Allah. Yang kedua, ini Umar bin Khattab ini menjawab, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menurunkan musibah itu terhadap agamanya, karena agama itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Cobaan yang paling berat adalah cobaan apabila menimpa agama kita. Seperti apapun kondisinya saat ini, kita ini begitu banyak dan begitu mudah mengakses berbagai macam sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat berjamaah, masjid-masjid dan musola begitu banyak di sekitar kita. Mau bersedekah, pintu sedekah begitu lebar, begitu banyak ada di sekeliling kita. Mau sedekah di sekolah, mau sedekah di masjid, mau sedekah ke tetangga, begitu banyak. Banyak jalan yang memudahkan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kadang-kadang bukannya membuat kita semakin mudah beribadah, tetapi malah kadang-kadang menjadikan kita semakin jauh. Masjid yang dekat dengan rumah kadang-kadang tidak menggerakkan kaki kita untuk menuju ke sana, malah kita memilih ke mall yang jauh, malah kita memilih ke pasar yang jauh. Masjid yang dekat malah kita tinggalkan. Nah, Umar ini bersyukur karena masih mudahnya beribadah kepada Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sangat bisa dan mudah beribadah kepada Allah. Bisa sholat dengan tentram, bisa mengaji dimanapun setiap waktu dengan nyaman, bisa bersedekah, berpuasa dengan berbagai macam kemudahan yang ada di sekitar kita. Seandainya kita seperti zaman dahulu, mau sholat dihadang, mau mengaji harus berjalan berpuluh-puluh kilometer mencari ustadz, mencari masjid, mencari pesantren, jauh. Sekarang kita begitu mudah diakses untuk itu semuanya. Ini kita bersyukur, kata Umar. Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab itu menjawab, alhamdulillah yang ketiga yang saya ucapkan adalah saya bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesabaran dan terus memelihara kesabaran di dalam dadanya ketika ditimpa musibah ini. Nikmat yang luar biasa ketika kita bisa bersabar atas musibah yang menimpa kita. Masya Allah. Orang yang sabar ini kan orang yang selalu hidupnya tenang. Orang yang sabar ini orang yang selalu bisa menyikapi semua keadaan dengan berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya nyaman, tentram, tenang. Dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menimbulkan emosi atau hawa nafsunya. Nah, ketika masih bisa bersabar menghadapi musibah, dan bukti dia masih bisa bersabar adalah bersyukur itu. Maka orang yang sabar itu jelas bersyukur. Dan yang keempat, Umar bin Khattab ketika ditimpa musibah, dia malah mengucapkan alhamdulillah adalah Umar bin Khattab yakin Allah akan menolongnya dan mendapatkan ganti nikmat yang telah hilang. Ini luar biasa ini. Ketika ditimpa musibah,
dia bersyukur, dia bersabar, maka dia yakin betul bahwa Allah itu pasti akan memberikan ganti yang terbaik kepadanya. Sehingga dia tidak akan cemas, sehingga dia tidak akan gelisah, karena pasti diganti sama Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa menyikapi ini. Kadang-kadang kita nggak yakin bahwa Allah akan menggantinya, karena yang kita harapkan itu seketika itu. Hilang uang 100.000, tiba-tiba kita berharap langsung dapat ganti, mak dundut begitu, 100.000 atau yang lebih besar daripada itu. Enggak. Allah akan memberikan ganti yang terbaik untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin wujudnya berbeda. Misalnya kita kehilangan uang tetapi kita bisa bersabar, bisa ikhlas. Allah akan memberikan ganti yang lain tetapi mungkin wujudnya yang berbeda. Mungkin wujudnya bukan uang, tetapi Allah pelihara kita dari keselamatan. Allah hindarkan kita dari kejahatan. Atau Allah mudahkan kita di dalam pekerjaan, atau Allah angkat derajat kita, dan yang lainnya. Inilah hidup. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi evaluasi bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan, dalam semua waktu. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadanya saja kamu menyembah. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wa sayazzillahu syakirin. Dan Allah akan memberi ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.